Kami persilakan kepada followers dari saya, Taufik Okali dan Proses Intens Bogor untuk mengikuti acara siaran langsung kita ini dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edo Tamba, apa kabar? Selamat siang, luar biasa Bang. Salam Pancasila. Jadi kita tetap semangat walaupun masih dalam masa COVID-19 ya. Ini kita nggak tahu nih, mungkin ada rancangan ke depannya kita ingin new normal, Pak Evan ya. Iya, mudah-mudahan terrealisasi. Iya, jadi di rumah gabut. Oke. Nah, jadi persiapannya ini tentu banyak yang harus kita lakukan, tidak hanya strategi kita ini, tetapi ya bagaimana pola pikir kita ke depannya. Nah, kali ini Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan melaksanakan diskusi ya, boleh kita katakan webinar dengan tema membumikan Pancasila. Wow, luar biasa ya. Jadi membumikan Pancasila ini maknanya sebenarnya sangat universal, sangat luas. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita yaitu Evan Edo Tamba MPD, merupakan pengajar di Proses Intens Bogor, Jawa Barat. Beliau juga merupakan perwakilan regional Jawa Barat Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Baik, Pak Evan, silakan pengantarnya untuk tema kita hari ini, membumikan Pancasila. Silakan. Oke, terima kasih ya Bang Da, Bang Taufik. Saya juga sangat mengapresiasi karena diberi kepercayaan untuk mungkin ini lebih kepada diskusi Bang ya, diskusi tentang momentum lahirnya Pancasila yang seperti yang saya sampaikan kemarin ataupun tadi tepatnya ya, tema kita tentang membumikan Pancasila sebenarnya kan sama seperti yang Abang katakan tadi bahwa ini sifatnya universal. Artinya, cuman di sini kita batasi supaya nanti nggak begitu begitu panjang. Kita batasi tentang membumikan Pancasila dalam arti di sini adalah bagaimana posisi Pancasila nanti ke depannya. Kita tahu kan sekarang lagi mungkin bisa ada beberapa elit politik lah yang mengatakan bahwa saat ini nih sedang dimulai new perang dingin lagi. Nah, jadi yang namanya dunia kan sekarang sedang terjadi hegemoni kekuasaan Bang, di mana ada kelompok-kelompok yang ingin mendominasi, tapi pertanyaannya adalah bagaimana posisi Pancasila saat ini, terutama posisi Pancasila di era revolusi 4.0 ini, yang dimana saat ini sedang eranya digital. Bagaimana posisi Pancasila di masa era digital, lalu terutama target kita adalah para kaula muda. Nah, bagaimana kira-kira milenial sekarang ini tetap mengimplementasikan Pancasila, dan nantinya ini tidak hanya menjadi sebuah mitologi. Jadi jangan sampai Pancasila itu nanti menjadi sebuah mitologi. Jadi ini harus tetap eksis. Karena sejatinya juga Pancasila itu kan tidak bersifat seperti agama ya. Kalau agama kan sifatnya sakral, dogmatis. Sedangkan Pancasila itu sifatnya itu bisa mengikuti perubahan zaman. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bang, kembali tadi bahwa poin utama kita adalah terutama bagaimana posisi Pancasila saat ini, ataupun mungkin nama yang kemarin adalah pasca COVID-19 itu. Oke ya, mantap, menarik ya. Ya, bisa lanjut pengantar berikutnya. Oke, saya awali dulu Bang ya tentang perjalanan panjang Pancasila ini. Saya langsung, maksudnya secara historis saya diskusikan mungkin Bang ya. Pancasila ini kan mengalami sejarah yang sangat panjang Bang. Mungkin juga Abang sebagai pendidik sejarah mungkin Abang lebih banyak berpengalaman ya. Kita mulai dari akhir dari kerajaan Hindu-Buddha ataupun Majapahit ya. Mereka sudah memang sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi antara Hindu-Buddha. Maka nanti dituliskan dalam sebuah kakawin Sutasoma, yaitu oleh seorang muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Dari situlah nanti diadopsi ideologi bangsa kita. Sejatinya adalah bahwa negara pasti berdiri atas dasar ideologi. Maka pada para founding father kita
menempatkan Pancasila ini sebagai ideologi yang sifatnya fundamental. Jadi yang berbicara ideologi juga bahwa banyak bangsa-bangsa itu yang mulai berdiri itu dimulai dari revolusi, tidak lepas dari revolusi dari negara. Contohnya kita ambil revolusi Tiongkok ataupun contohnya adalah Sun Yat-sen, yaitu Sun Yat-sen Bang ya. Lalu kita masuk revolusi Prancis dengan mereka mengedepankan yang namanya fraternity, equality, lalu liberty juga. Masuk juga nanti ke revolusi Jepang. Nah, jadi sama seperti itu juga, ini mungkin yang mengadopsi para founding father kita untuk membuat sebuah ideologi yang baru, yang di mana ideologi ini nanti tidak termakan oleh zaman, yang sifatnya itu sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan keadaan zaman. Kita mulai dari sejarah yang panjang, tidak terlepas semenjak Jepang memberikan janjinya untuk dalam tanda kutip kemerdekaan Indonesia, membentuk BPUPKI, lalu di mana BPUPKI diberikan kesempatan untuk melakukan sidang mulai dari 29 Mei sampai dengan 1 Juni, yang di mana saat ini kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Di tengah perjalanan kan juga banyak gonjang-ganjing Bang ya, di mana ketika nanti dari Orde Lama, di mana ada 3 ideologi yang berkuasa, cuman pada saat itu posisi Pancasila kan tetap eksis, walaupun sampai kita, boleh saya katakan dalam tanda kutip nih, Soekarno pernah membuat sebuah ideologi coba-coba Bang ya, maksudnya menurut saya sih ini, menurut kacamata saya, yaitu ideologi yang coba-coba ya, yang menggabungkan ketiga ideologi yang sangat berlawanan, yaitu Nasakom, dan akhirnya kedua ideologi tadi kecuali nasional ini kan akhirnya diseleksi oleh Pancasila. Artinya saya mengatakan bahwa kedepannya Pancasila ini tidak akan pernah digantikan oleh ideologi apapun. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kaula muda tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Cuman seperti ini Bang, ada permasalahan yang sangat fundamental Bang ya. Pertanyaannya adalah mungkin seberapa Pancasila sih kita, kira-kira seperti itu Bang. Saya tambah sedikit lagi Bang, saya tadi belum seputar tentang sejarah tentang Pancasila. Lalu saya lanjutkan lagi, maka nanti dalam periode sampai sekarang ini bisa dikatakan kurang lebih sekitar 30 tahun Bang ya, kita menjadikan Pancasila ini sebagai sebuah seremoni yang sangat luar biasa Bang ya. Mungkin kalau saya tidak salah, untuk Hari Pancasila itu kan dimulai ketika zamannya Pak Jokowi, betul Bang ya? Ketika 21 Juni 2016 itu ditetapkan sebagai Hari Pancasila, dan pertama kali dan dibuat sebagai hari libur nasional, dan pertama kali itu dirayakan 1 Juni 2017. Sebelumnya betul Bang. Sebelumnya ketika Orde Baru kan posisi ketika dirilis kita kan udah membuat sebuah momentum bahwa hari 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila. Cuman ketika di Orde Baru itu lebih dibelakangkan, lebih ditonjolkan ada hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Tapi itu kan itu tadi dari yang namanya penguasa punya kepentingan politik sendiri Bang ya. Maka cuma tetap ditonjolkan, mungkin lebih ditonjolkan itu adalah P4, mungkin ketika Orde Baru ada P4 ataupun Eka Prasetya. Dan ketika reformasi, di mana mulai nanti salah satu tokoh yang berjasa yang lebih mengedepankan tentang ideologi Pancasila adalah mungkin Bapak Taufik Kemas Bang ya, yang selaku ketua MPR. Itu perjalanan sekarang. Cuman gini Bang, mengapa saya tadi lebih menekankan posisi Pancasila pasca COVID-19? Karena saya kemarin punya sedikit pengalaman Bang ya. Lebih tepatnya ketika saya pernah dulu ikut seleksi BPIP, cuman ya mungkin belum rezeki, nggak sampai ke tahap selanjutnya. Dan saat ini saya sampai dalam wawancara. Cuman di situ sih saya banyak
banyak oh ternyata masalahnya adalah saat ini orang banyak mengerti Pancasila tapi tidak bisa membumikan ini kan yang belum ini Bang ya. Makanya isu-isu membumikan Pancasila ini kan itu muncul ketika Pak Jokowi lebih gara-garanya membangkitkan lagi istilahnya ke nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan saya juga, dan sampai saat ini saya masih ngulangin, saya kemarin mungkin kalau Abang pernah baca tentang buku Homo Deva ya, pernah. Ini bisa diceritakan ringkasan ya dari buku itu apa? Iya, jadi gini Bang, dalam buku Homo Deva ini karya dari Mary Blacknap ini dia menceritakan bahwa pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025, di mana di sini adalah periode evolusi dimulai. Nah, kalau dalam sejarah kan kita sudah membahas tentang bagaimana Homo sapiens itu berhasil melampaui evolusi dari, mungkin kalau di Indonesia Homo soloensis, mungkin kalau di Eropa Homo neanderthalensis. Nah, di mana bisa dikatakan bahwa evolusi itu tetap berlangsung sampai sekarang, dan periodenya dia mengatakan evolusi manusia yang berikutnya itu di sekitar 2020 sampai dengan 2025, tapi dalam konteks pemikiran. Nah, artinya dia menyebutkan bahwa manusia di 2020 dan 2025 adalah manusia yang harus bisa berkolaborasi. Jadi kata kolaborasi ini itu saya hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, bahwa nilai utama Pancasila adalah bergotong royong. Nah, jadi artinya adalah bahwa kita masyarakat Indonesia sangat berbangga ya dengan ideologi yang sangat luar biasa yang para founding father kita dulu udah memikirkan bahwa ideologi ini sampai 5.000 tahun yang akan datang ataupun bahkan bertahun-tahun itu tidak akan pudar. Nah, jadi saya hubungkan dengan karya dari Mary Blacknap ini bahwa ternyata di era revolusi 4.0 ini, di era digital ini, memang adalah era kolaborasi. Nah, mungkin kalau kita berbicara beberapa perusahaan-perusahaan startup, itu kan mereka adalah sistemnya kolaborasi Bang ya. Nah, contohnya kita punya warung, kita berkolaborasi dengan Grab. Nah, itu salah satu, itu bagian dari nilai-nilai gotong royong bahwa nilai gotong royong itu yang sekarang itu lebih saya mengatakan blow up oleh bangsa barat, itu kita udah lebih dulu gitu loh. Jadi nilai budaya barat itu banyak kita tidak menyadari bahwa itu sudah ada di kita, cuman mereka mengemasnya lebih modern. Nah, yang tadi saya hubungkan adalah bagaimana nilai-nilai kita yang masih sangat kental itu kita kemas dengan modern. Maka perlu seorang tokoh, saya pernah mendengar perlu seorang tokoh yang bisa saya katakan menghancurkan sebuah sistem dengan membentuk sistem yang baru dengan mengedepankan tadi nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebenarnya sih Bang, kalau berbicara membumikan Pancasila ini saat ini sih memang kita mungkin saat ini lagi viral itu lagunya itu ada, mungkin pernah dengar lagu Latih ya, itu kan memadukan gimana Bang? Seperti apa lagu itu? Dia lagu EDM, jadi elektronik musik digital. Jadi dia EDM itu adalah musik barat yang cuma tetap memadukan dengan unsur-unsur Nusantara gitu. Itu salah satu bagian dari membumikan Pancasila. Sebenarnya sih banyak pengaplikasiannya. Ya di satu sisi juga seperti yang tadi Bang, kita berkolaborasi dengan dengan musik barat. Tapi kita tetap memasukkan unsur-unsur kebudayaan kita. Itu tadi Bang, salah satu bagian dari membumikan Pancasila. Sebenarnya sih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita bisa kita create dalam sebuah karya dengan mengedepankan tadi gotong royong. Jadi yang saya tekankan di sini adalah gotong royong tadi, karena eranya sekarang adalah era berkolaborasi. Nah, mungkin itu yang agak bagian poin yang pertama tadi yang saya sampaikan sama. Oke, cukup menarik pengantar dari Evan ya, sangat menarik sekali. Tadi nih saya panggil abang aja lah ya. Kita rumah Bang Evan atau Kak Evan lah ya kalau di Jawa Barat sana ya.
Kalau saya Evan sudah menjelaskan dari aspek historisnya, ya. Oke, sudah mantap. Dan ada hal yang menarik tadi saya lihat di sini adalah bagaimana sebenarnya kita memahami Pancasila itu, apalagi tema secara nasional ini adalah semangat gotong royong gitu. Ternyata semangat kolaborasi yang didengung-dengungkan dalam salah satu skill atau kompetensi abad 21 itu sudah kita miliki, yaitu semangat gotong royong seperti yang Kak Evan sudah jelaskan tadi tentunya kan. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan kira-kira posisi Pancasila gitu. Posisi Pancasila dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terhadap generasi milenial saat ini. Ini seperti apa nih, Pak? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ini, Bang, ada di suatu sisi kita mengalami masa-masa dilema gitu, Bang. Saat ini kan kita mengalami masa-masa dilema. Masa-masa dilema yang saya maksud itu adalah bahwa di mana dengan kita membuat Pancasila tadi sebagai ideologi yang sangat-sangat fundamental, tapi ada beberapa oknum, saya katakan oknum, Bang, ya, yang berusaha merusak tatanan tadi. Tapi gini, Bang, hal tersebut itu saya yakin tidak akan bisa. Jadi ada beberapa mungkin oknum organisasi yang mereka sudah menyusun bahwasanya menggulingkan sebuah ideologi ataupun apapun itu bentuknya itu adalah by design kan. Jadi ya mereka udah merencanakan nih, mereka ingin menggulingkan sebuah itu, artinya mereka udah merencanakan. Tapi saya yakin bahwa ideologi Pancasila tadi tidak akan bisa digulingkan oleh apapun, karena kalau kita berbicara historis, banyak peristiwa-peristiwa yang berupaya menghapuskan ideologi Pancasila tadi. Seperti yang saya katakan, mungkin kalau kita berbicara dari historis ya, kita ingat DITII, lalu kita ingat juga pemberontakan PKI, lalu kita ingat juga bagaimana upaya dari bangsa Barat ya yang berusaha tatanan Pancasila estek, tapi itu berhasil kita atasi gitu loh, Bang. Masalah sekarang ini adalah kita sekarang ini bahwa ada beberapa tadi saya mengatakan organisasi oknum itu yang sifatnya mereka berada dalam sebuah mantel gitu. Jadi mantel politik yang saya maksud adalah mereka nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan mereka berlindung dalam sebuah kekuasaan. Inilah yang saya takutkan nanti yang bisa sampai masuk ke sebuah tatanan pemerintahan yang mungkin dalam struktur pemerintahan yang paling yang paling puncak gitu. Ini yang saya maksud tadi, Bang. Ini yang nanti yang akan merusak. Sehingga sekarang kan orang kalau melakukan tadi anak-anak muda ketika dia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu kan itu hanya sebatas di sekolah saja sebenarnya. Nah, jadi setelah anak mungkin udah keluar dari dunia pendidikan, dia akan berperilaku ya saya mengatakan bisa berperilaku amoral. Jadi gitu. Jadi artinya mungkin pemerintah sebagai solusi ini, jadi nilai-nilai Pancasila tadi itu tidak diajarkan hanya bersifat ya teori aja. Jadi ada wujudnya gitu loh. Contohnya ada bentuk yang harus dilakukan oleh siswa, terutama siswa kan garda terdepan, Bang, ya dalam menjaga tatanan tadi ya, karena mereka adalah generasi yang akan nanti menjadi tokoh yang sangat penting dalam menjaga Indonesia tetap utuh gitu, Bang. Jadi seperti yang saya katakan dalam dunia pendidikan ya harusnya Pancasila tadi itu dalam dipraktikkan gitu. Jadi ketika nanti mereka keluar dari dunia pendidikan, mereka tidak akan malu. Saya kasih contoh gini, Bang. Saya pernah mengalami ketika saya SMA, SMP, kita kan mengenal Pancasila itu kan dari pelajaran PKN, Bang, ya. Nah, jadi kan banyak ini sih oknum ya, oknum, saya mengatakan oknum. Ada beberapa oknum guru itu yang hanya mengajar, jadi dia hanya bersifat teoris, kita disuruh menghafal. Apalagi kan anak-anak kan itu tingkat analisanya itu kan masih sangat rendah kan. Sementara tingkat hafalan mereka itu sangat-sangat tinggi karena kan bisa saya katakan itu masa-masa di mana terjadi transisi, Bang, ya. Jadi
dari remaja dari anak-anak ke remaja itu kan masa-masa di mana memori mereka itu masih bisa menampung beberapa hafalan ataupun ingatan. Tapi yang kurang itu adalah aplikasinya. Jadi kita hanya disuruh menghafal apa isi, ada berapa butir Pancasila, sekarang kan ada 45, kita disuruh menghafal doang. Tapi ketika ditanya maknanya apa, kita nggak ngerti. Nah, jadi seperti tadi emang mulai dari hal-hal seperti itulah yang saya katakan. Sehingga nanti ketika anak itu sudah menjadi pribadi yang dewasa, dia nggak penting, menurut saya sih hafalan itu sih nggak penting. Tapi yang penting itu adalah pengaplikasian. Ya nggak usah jauh-jauh lah Bang, contohnya pejabat kita ya, pejabat yang melakukan hal-hal yang melanggar Pancasila kan banyak kan. Pertanyaannya apakah mereka tidak hafal nilai-nilai ataupun butir-butir Pancasila? Hafal kan? Tadi itu kan maksudnya produk-produk seperti yang tadi kan saya katakan, sehingga dampaknya sampai saat ini. Nah sekarang ya masih berdampak kan. Jadi kan kalau dalam historis kan masa ini itu tidak terlepas dari masa lalu kan. Jadi itu yang saya katakan tadi. Sehingga anak-anak muda sekarang, mungkin termasuk saya Bang ya, saya sendiri hafal butirnya tapi belum tentu pengaplikasiannya itu saya bisa lakukan gitu. Jadi hanya sebatas teoritis gitu Bang. Itulah yang terjadi sekarang pada anak muda. Tapi saya mengatakan bisa saya katakan sih mayoritas ya, karena sejatinya masih banyak kok anak muda yang masih tadi dia nggak tahu, dia tidak hafal Pancasila, tapi dia bisa mengaplikasikannya loh dalam sebuah karya ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, kira-kira itu Bang. Oke, jadi ya sangat menarik tadi yang dimana di sini Kak Eva menyarankan untuk ya aplikasinya itu juga benar-benar untuk dilaksanakan. Baik, Evan, ini ada pertanyaan nih ya. Pertanyaan dari Fandi Ahmad. Fandi Ahmad ini adalah rekan IKA Pensu, dia merupakan sekretaris IKA Pensu dan sekaligus salah satu guru sejarah di Kota Medan. Pertanyaannya begini, Bang, nanya dong, apa peran BPIP di lingkungan sekolah secara langsung? Wah, dia nanyakan peranan dari lembaga BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, walaupun sebenarnya ya kita nggak pernah menjadi staf ya di sana. Mungkin Evan yang dulu pernah ikut tes ya, salah satu tes yang ada di BPIP bisa berbagi gitu. Jadi kalau ke sekolah, ke lingkungan pendidikan, karena tadi kita juga membahas terkait tentang peranan peserta didik kita, para siswa di sekolah, itu kira-kira seperti apa Evan? Silakan. Iya sih Bang, pertanyaan itu tadi sangat luar biasa ya. Tapi ini saya tidak jadi tidak tendensius ya, artinya apa yang saya pahami Bang ya gitu. Karena juga kalau di sekolah kan mungkin abang lebih paham ya apa yang dilakukan oleh BP. Cuman saya mulai dari lingkungan universitas gitu Bang ya. Saya mulai dulu dari lingkungan universitas. Nah, jadi saya sebenarnya pada saat itu udah sampai nih Bang di tes terakhir tuh, tes wawancara. Nah, jadi ketika di tes wawancara itu kan maksudnya saya pada saat itu memang saya nggak tahu ya, mungkin saya istilahnya tidak memenuhi di antara yang lain itu kan karena saya kan profesor Bang. Memang dulu kan dulu ada sebuah debat. Jadi di istilahnya ini leadership lah, menilai leadership. Dari debat itu kan kelihatan tuh leadershipnya. Memang pada saat itu adalah temanya itu adalah mencegah terorisme, radikalisme, dan juga nepotisme di kalangan universitas. Jadi pada saat itu poinnya adalah mahasiswa. Nah, jadi pada saat itu ada muncul pertanyaan sih standar sih, hampir sama, cuman wujudnya seperti apa nanti BPIP di universitas gitu. Nah, ternyata pada saat itu jawaban seorang dosen dan ini menang dari grup saya itu, dia menang pada saat itu dosen dari Unri, Prof apa saya lupa, tapi dia backgroundnya adalah ekonomi. Nah, dia menang pada saat itu, dan rencana BPIP pada saat itu adalah jadi mereka ke kampus, mereka lebih kepada mensosialisasikan tentang kepancasilaan. Nah, salah satu mungkin Bang ya, mungkin wujud nyatanya adalah mulai melihat rekam jejak calon-calon mahasiswa di PTN. Jadi kan kalau masuk PTN itu kan
itu kan melalui seleksi bang. Jadi itu rencananya, tapi saya nggak tahu karena itu kan masih sifatnya isu pada saat itu bang Yofi ya. Saya tidak tahu ini seperti apa. Pada saat itu dilihat tuh rekam jejak, contohnya saya masuk ke universitas, rekam jejak saya bagaimana? Apakah saya pernah terkait dengan radikalisme mungkin di sekolah, ataupun saya dari golongan yang mana? Jadi itu semua itu diperhatikan gitu bang. Nah, jadi pada saat itu muncul pertanyaan. Jadi kalau calon mahasiswa tersebut mungkin berada di lingkungan, kita ambil contohnya lingkungan yang saya katakan sifatnya itu adalah radikal, ataupun itu diterima nggak? Nah kira-kira seperti pertanyaannya. Jadi diterima, tapi dengan catatan harus berani bersumpah setia kepada Pancasila. Nah jadi di lingkungan universitas itu memang mulai dilakukan oleh para istilahnya BPIP bang ya. Jadi mulai ke universitas sasaran utamanya, karena kan kalau mereka sudah menjadi mahasiswa kan itu kan gampang istilahnya. Biasanya kan mahasiswa itu adalah masa-masa mereka mencari jati diri. Nah, jadi di situ mulai dibatasi ruang geraknya gitu bang. Dengan apa? Dengan tadi peranan dosen. Jadi dosen itu juga di universitas itu mulai ditatar nilai-nilai Pancasila. Mungkin pada saat itu ada istilahnya lem hangat bang ya, yang ya mungkin mengarah seperti itu bang. Jadi kalau di sekolah, jadi mungkin ada turunannya bang. Berarti kalau dari lembaga BPIP sendiri kan mereka nggak langsung ke sekolah tuh. Jadi mereka turun ya mungkin ke tingkat saya baru ingat bang. Jadi pada saat itu saya ngelamar posisi itu saya agak sedikit bodoh ya. Jadi saat itu saya melamar ke Deputi Diklat Eselon 1 dulu. Saya dulu nggak paham bang ya, karena udah 2 tahun lebih lah. Jadi saya nggak tahu dulu apa beda Eselon 1 sama Eselon 2. Sekarang saya baru melek. Jadi saya dulu ngelamar Deputi Deputi Pendidikan dan Pelatihan. Jadi itu turunannya adalah Dirjen. Dirjen Diklat inilah nanti yang memberikan sosialisasi ke Kementerian Pendidikan. Jadi di situ diturunin, dan nanti di setiap kurikulum pendidikan itu jadi ada disusupin ideologi Pancasila. Contohnya bahasa Indonesia mungkin seperti yang tadi ada salam Pancasila atau sejenisnya lah ya, yang mengarah tadi ke Pancasila. Jadi seluruh materi itu nanti dielaborasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada seperti kurikulum nanti dibuat yang setiap di sub mata pelajaran itu ada disutupin nilai-nilai Pancasila. Jadi itu tadi mungkin bisa menjawab sedikit bang. Ya, jadi sudah nampak. Jadi memberikan suatu rekomendasi atau turunan. Katakanlah misal kalau di sekolah itu melalui Kementerian Pendidikan kan, itu salah satu contoh dari BPIP itu sendiri. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya para followers kita ini sangat antusias. Pertanyaannya, tapi padat maknanya nih luar biasa. Gitu. Oke, dari Fajri Juma merupakan salah satu rekan kita di IKPensu. Fajri, ya kan, bagaimana menangkal radikalisme di setiap individu? Wow, ini individu ya. Silakan penjelasannya ke Evan. Oke, menangkal radikalisme bang ya. Untuk individu. Ini pertanyaan yang sangat-sangat sangat fundamental juga. Ya mungkin menurut saya, pandangan saya pribadi bang ya. Cuman gini sih bang, yang namanya orang kalau sudah muncul gejala-gejala radikalisme itu sih susah bang ya. Susah untuk dikembalikan, tapi gampang untuk diluruskan. Artinya kan orang membangun karakter ini, mungkin kita tokoh-tokoh pendidikan mungkin dari Montessori dan Vygotsky, dari tokoh-tokoh pendidikan itu kan selalu menurut yang saya ambil adalah bahwa membangun kembali itu kan artinya dia mengembalikan gitu bang ya. Tapi dia udah berdiri dikembalikan lagi, itu kan sesuatu yang sangat membangun kembali karakter ataupun mengubah karakter seseorang itu kan sesuatu bukan yang gampang. Cuman mungkin kalau di di sedikit kata dalam tanda kutip diluruskan, mungkin kalau dalam tanda diluruskan bisa bisa dilakukan. Kalau mungkin menangkal radikalisme
mungkin pada individu ya mungkin seperti yang tadi, mulai diperkenalkan apa sih Pancasila itu, atau kita kembali ke sejarah dasar kita. Nah, mungkin dari pelajaran sejarah itu sebenarnya sesuatu yang sangat yang sangat vital. Sejarah kan sangat vital Bang ya, karena tapi syukurnya juga pelajaran sejarah kan itu banyak jamnya Bang ya. Jadi kita bisa lebih leluasa di situ. Salah satu cara kita ini loh, sejarah bangsa kita yang panjang, bahwa sejarah bangsa Indonesia itu bisa mencapai sekarang titiknya itu adalah tadi karena adanya nilai-nilai gotong royong. Nah, nilai-nilai gotong royong itu kan tidak berdasarkan agamanya apa, sukunya apa, tapi goalsnya apa. Maka para pendahulu kita pada saat itu kan itu mengenyampingkan itu, walaupun kita mengakui bahwa ada peranan tokoh-tokoh agama, contohnya ada peranan santri, ada peranan ulama, tapi yang paling utamanya adalah dari seluruh elemen, baik suku bangsa yang berbeda itu kan semuanya menjadi satu. Nah, jadi inilah tadi mulai kita mungkin dalam hal-hal yang dasar ya, bahwa bangsa Indonesia itu berdiri karena seperti yang tadi, seluruh bangsa, agama, apapun itu sukunya itu bersatu dengan tujuan adalah menjadi Indonesia yang merdeka. Jadi itu mungkin salah satunya. Kita ambil contohnya masalah radikalisme, kita mungkin bisa mencontohkan bahwa radikalisme itu kan upaya, bisa saya katakan upaya untuk makar kan Bang. Jadi untuk menggantikan, kita bisa menjelaskan bahwa usaha apapun, kita bisa mungkin mengatakan stigma, usaha apapun yang dilakukan dalam perjalanan sejarah bangsa itu akan gagal untuk menggantikan ideologi Pancasila ke ideologi apapun, karena dalam sejarah rekodnya adalah selalu gagal. Karena apa? Karena kondisi yang cocok pada saat ini adalah ya itu tadi gotong royong, Pancasila itu tidak akan tergantikan dengan kondisi negara saat ini. Mungkin bisa seperti itu Bang. Dikembalikan lagi dengan di sekolah, lebih tepatnya adalah nilai-nilai Pancasila tadi itu tidak hanya didasarkan pada sebuah teori, tapi sebuah praktik. Praktik itu adalah tadi praktik ya mungkin dengan temannya sendiri, terutama yang berbeda suku, agama, ataupun ras. Jadi itu bisa dihidupkan kembali, dan ini saya masih ingat Bang. Jadi kebetulan pada saat itu saya itu tesnya itu ada kurang lebih hampir 1 bulan lebih itu Bang. Jadi ada beberapa kali saya ke Menkumham itu untuk tes itu. Jadi saya pada saat itu ada pertanyaan seperti ini. Radikalisme itu kan cenderung terlihat pada kelompok agama. Mungkin kalau saya maksud tidak menyudutkan suatu agama, tapi itu istilah saya ambil dalam kata agama. Nah, itu adalah radikalisme dalam agama. Ada juga radikalisme kita ambil contohnya ideologi yang lain di luar agama kan ada Bang. Bagaimana caranya? Jadi pada saat itu muncul saat seperti ini. Apakah cocok? Mungkin saya ambil contohnya sekolah-sekolah yang berbasis agama itu diperketat. Nah, contohnya adalah saya ambil pesantren. Apakah pesantren ini harus diketat? Jadi pada saat itu yang mengatakan ini kebetulan adalah maksudnya bukan agama yang berbeda, tapi pada itu kan hanya pandangan Bang ya, dia menyampaikan perlu nggak seperti ini. Jawabannya adalah tidak perlu. Cuman kalau ada sebuah sekolah yang sudah mengarah ke arah-arah radikal, itu baru ditindaklanjuti oleh BPIP. Bahkan yang turun ke situ langsung BPIP-nya. Dan setiap sekolah itu kurikulumnya itu ya memang harus satu gitu loh, kurikulum nasional gitu. Nah, jadi itulah cara-cara menangkal radikalisme, terutama tadi pada generasi-generasi muda. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bang, opini saya Bang ya. Iya. Oke ya, jadi itu jawabannya untuk Fajri Jum'ah, dan terima kasih juga kepada Fandi Ahmad yang sebelumnya telah memberikan pertanyaan. Ya, cukup menarik terus ini diskusi kita. Saya berikan kesempatan atau saya persilakan kepada para followers yang sudah bergabung masih bisa untuk memberikan pertanyaan ya, menuju sekitar ya 17 menit terakhir. Jadi ini bisa dimanfaatkan kembali untuk mengeksplorasi dalam momentum dalam pemahaman Pancasila di hari kelahiran Pancasila hari ini. Oke. Tadi di awal Evan ada memberikan sebuah pengantar yang saya ingat itu adalah
kondisi sekarang di mana dunia itu dengan berbagai nuansa hegemoni, dengan beberapa ideologi yang salingnya bisa kita lihat perang dagang, perang ini atau perang yang lain. Nah, ini juga terkait dengan kondisi sekarang, yaitu masa COVID-19. Mungkin dalam suatu kawasan di dunia ini ada masa lockdown. Namun di satu sisi kita juga mempersiapkan new normal atau pasca COVID-19. Yang menjadi pertanyaan kita nih, di tengah hegemoni, nah sekarang kita berbicara tidak hanya nasional, tapi peranan Indonesia, peranan Pancasila di tengah dunia internasional, itu di tengah hegemoni yang ada ini, nah kaitannya terhadap peranan Pancasila, khususnya terhadap generasi milenial saat ini, itu seperti apa? Kira-kira tidak hanya teoritis, aplikasinya apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini? Oke, bagus sekali Bang pertanyaannya. Jadi merujuk kepada situasi geopolitik Bang ya. Ya. Oke. Cuman gini sih Bang, apa namanya, untuk tadi dikaitkan dengan generasi muda Bang ya, tadi bisa menangkapnya. Soalnya tadi agak-agak apa namanya loading gitu. Oke Bang. Oh. Ya, saya sih Bang sangat, pertama, walaupun saya bukan orang yang filantropis Bang ya, karena saya nggak punya apapun untuk memberikan bantuan gitu Bang. Tapi dari sisi kemanusiaan, tadi kan kalau kita berbicara Pancasila, tentu kita berbicara di sisi kemanusiaan, karena kan itu bagian dari unsur Pancasila. Pada saat ini saya perhatikan banyak sih Bang, contohnya tidak terlepas dari, kita kan hanya bisa menyaksikan melalui media digital ataupun dari online gitu. Saya perhatikan banyak di YouTuber itu kan juga mereka membuat sebuah donasi, ya saling berbagi, ataupun begitu juga saya perhatikan ada beberapa di grup itu dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, itu berlomba-lomba, apa namanya, ini kelihatan banget nilai Pancasila di situ menurut saya sangat-sangat menonjol, yaitu adalah terutama kalau sudah sila ke-1 pasti ya berhubungan, sila kedua berhubungan, ataupun Persatuan Indonesia juga berhubungan, terutama di sila 1, 2, dan 3, serta di sila ke-5 itu sangat kelihatan Bang, di mana masyarakat sekarang itu berlomba-lomba untuk bergotong royong membantu sesama. Itu tadi. Itu mungkin untuk anak muda saat ini, apa yang perlu mereka lakukan adalah, salah satunya adalah karena anak muda itu kan tidak perlu memberi, karena mereka posisinya adalah sekarang masa-masa untuk belajar. Jadi kalau untuk anak muda ya satu, mari kita tunjukkan bahwa pada saat ini posisi dunia kan kalau menurut saya ya masih kembali ke normal, seperti new normal itu berarti apa namanya, kita berada di titik yang sama di seluruh di seluruh dunia. Mari kita berlomba-lomba, mungkin kita bisa setelah pasca ini, anak muda tadi ya tidak hanya sebagai orang yang menonton sebuah drama, tapi mereka berperan langsung dengan mengambil peristiwa sekarang ini. Bagaimana kalau saya nanti bisa menjadi publik yang sangat-sangat diperhitungkan ketika ada sebuah peristiwa yang sifatnya pandemi. Jadi itulah posisi anak muda sekarang Bang, tetap fokus kepada cita-citanya, lalu berusaha, bisa saya katakan adalah tetap gigih dalam menuntut ilmu tadi. Terutama kan mungkin dari siswa sekarang, siswa Indonesia itu siswa yang kreatif loh Bang. Mungkin saat ini mereka belajarnya daring tuh. Mungkin suatu saat dia bisa berpikir, gimana ya kalau kita bisa menciptakan sebuah aplikasi yang belajar itu mungkin melebihi dari mungkin Google Classmate, ataupun Google Classroom, ataupun Zoom. Ya mungkin dari situ kan, karena kalau menurut sosiolog saya mengatakan, Arnold J. Toynbee, kan ada istilahnya challenge and response kan, tantangan dan jawaban. Ketika manusia itu berada dalam sebuah tantangan, dia akan berusaha menemukan jawabannya. Kalau tidak akan terseleksi oleh alam. Ya mungkin itu Bang, saya katakan tadi, mungkin dengan kondisi sekarang ini ya para kaula muda lebih peka. Kaula muda kan dia 40 ke bawah ya. Mereka lebih, termasuk kita juga lebih peka mungkin untuk meng-create sesuatu tanpa, seperti yang saya katakan tadi, tanpa istilahnya tetap mengutamakan yang namanya kolaborasi.
Nah, berkolaborasi itu sangat-sangat penting, terutama saling membagi sebuah pikiran supaya bisa membuat sebuah ide. Oke, mungkin itu Bang yang apa namanya yang bisa saya sampaikan sedikit mungkin untuk bisa menyempurnakan. Oke, baik. Ya, jadi ya cukup menarik. Ya, selamat bergabung untuk Yuzalia yang merupakan salah satu pengurus IKPINSU dan teman-teman yang lain. Ya, sudah kita lihat tadi bagaimana paparan dari Pak Evan. Nah, ini pertanyaan terakhir sekaligus kesimpulan untuk Pak Evan ya. Jadi bisa disimpulkan sekaligus. Kira-kira untuk ke depan dalam momen peringatan Hari Pancasila ini, langkah apa yang bisa kita lakukan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada di tingkat nasional dan di tingkat internasional atau dunia. Ini sekaligus kesimpulan dan pesan untuk generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia. Silakan, Dr. Saya sih tidak akan memberikan maksudnya sebuah jawaban yang spektakuler karena pada saat ini saya masih belajar banyak. Cuman menurut saya sih hal yang utama adalah satu, tingkatkan literasi karena literasi itu sangat-sangat penting. Kenapa orang sekarang ini bisa saya mengatakan gampang sekali mengeluarkan amarah tanpa sebab, itu banyak banget. Karena satu, terutama itu disebabkan oleh tadi pengaruh dari revolusi 4.0 tadi Bang ya, terutama di media sosial itu kan banyak sekali tuh. Kenapa? Karena kebanyakan langsung menarik kesimpulan sendiri. Saya kasih contoh, banyak orang yang berusaha membuat berita-berita hoax, itu kebanyakan adalah dimakan mentah-mentah. Kenapa? Dia tanpa membaca apa maksud isi berita tersebut, terutama karena tadi Bang, minimnya tingkat literasi. Kenapa orang-orang negara maju itu tidak gampang terprovokasi ataupun termakan hoax sehingga tidak muncul isu? Karena mereka itu ketika ada sebuah peristiwa, mereka menganalisis dulu. Lalu makanya ada istilah berpikirlah sebelum berbicara, berbicaralah dengan hati. Itu kan ada sebuah istilah tersebut Bang. Artinya bahwa segala sesuatu yang harus kita lontarkan, kita pikir dulu matang-matang. Sesuai nggak dengan hati nurani. Dengan minimnya tingkat literasi, tadi kita itu gampang menyimpulkan sebuah berita yang memang belum tentu keadaannya. Sementara kan pada saat ini kan banyak yang namanya media-media yang berusaha mencari rating, membuat sebuah sensasi, ataupun kalau dalam istilahnya ada clickbait. Jadi ya clickbait itu adalah judulnya tidak sesuai dengan isinya kan, itu banyak banget Bang. Nah, apalagi yang mengarah ke golongan tertentu. Kan yang kisru itu adalah dia pasti mengarah ke golongan tertentu. Sementara di Indonesia itu adalah sangat rentan terjadi kisru ketika udah disangkut pautkan dengan sebuah golongan. Nah, makanya Snow Horgrons itu sampai belajar mendalami sebuah agama Islam ke Arab kan Bang. Kenapa? Karena isu-isu agama ini kan yang sangat rentan kan untuk dimakan seperti itu. Sementara kita tidak, kita hanya mengkonsumsi secara mentah-mentah. Jadi supaya tidak terjadi kisru, satu didasari oleh ditingkatkan tingkat nilai-nilai literasi. Banyak membaca itu ya. Saya juga nggak terlalu istilahnya banyak membaca, tapi setidaknya dalam seminggu ya itu pasti membaca 1 atau 2 buku supaya nanti kebiasaan. Kalau menurut Stephen Covey kan The 7 Habits Bang ya. Jadi dimulai dulu dari hal-hal yang kecil dilakukan sampai ya minimal 21 hari kalau lebih. Nanti akan menjadi sebuah habits. Jadi itu Bang, tingkat literasi, karena tingkat literasi itu kan tidak, kalau orang membaca buku itu, kenapa penting literasi? Karena kalau orang baca buku pasti dia menganalisis. Jadi tidak hanya berita-berita yang lisan, tidak hanya mau dibaca, tapi dipikiri loh. Karena kalau dia membaca pasti analisanya main. Dia mencari makna sebuah isi teks tersebut. Jadi itu tadi yang saya katakan Bang.
terutama ini bagi anak-anak muda itu tingkatkan nilai literasi supaya itu menjadi modal untuk menenggelamkan kisru-kisru yang akan terjadi. Nah, dan satu, jangan gampang terprovokasi. Karena bangsa kita itu hancur karena terprovokasi. Karena strategi provokasi ini kan itu bukan hal yang baru aja kan, mulai dari masa VOC, Hindia Belanda, masa Jepang, ataupun kedatangan Belanda ketiga kali pasca merdeka, mereka menggunakan isu provokasi. Jadi memang isu provokasi itu adalah isu-isu yang paling renyah untuk dimakan oleh asing. Tujuannya apa ya? Tadi mengambil kembali. Jadi jangan sampai karena kita minim literasi, ya kita di backup kembali oleh bangsa asing. Nah, itu poin utama yang kita lakukan adalah tadi tingkat literasi tadi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Jadi pesan dari Kak Evan ini kan sudah jelas. Mari kita untuk selalu melek literasi ya. Jadi supaya kita itu satu punya pengetahuan, yang kedua tidak mudah terprovokasi. Nah, setelah literasi kita bisa membaca, melihat, tapi jangan lupa untuk menganalisis ya. Jadi menganalisis suatu permasalahan itu fakta atau tidak, dan jangan ditelan bulat-bulat ya atau mentah-mentah. Tapi memang harus ada analisis dari kita. Maka oleh sebab itu semangat literasi sebagai generasi muda Indonesia harus kita tumbuhkan ya supaya bangsa ini maju dan mampu mencapai generasi emas 2045. Pastinya seperti itu Pak Evan ya. Iya. Oke. Luar biasa, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan dari Kak Evan Edo Tamba MPD, merupakan pengajar dari Prosus Intens Bogor. Beliau juga merupakan perwakilan regional Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed wilayah Jawa Barat. Sukses selalu untuk Kak Evan ya, semoga tetap berkarya dan tetap kita sebagai generasi muda Indonesia memiliki jiwa-jiwa Pancasila abadi. Terima kasih juga untuk para audiens. Ini audiens kita dari berbagai kalangan, dari mulai siswa SMA, mahasiswa, dan para guru juga. Ini merupakan suatu pembelajaran, pengalaman, momentum berharga bagi kita semua saat ini. Acara ini terselenggara oleh Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed atau IKPensi. Sampai di sini pertemuan kita, sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran daring dan kegiatan momen-momen historis berikutnya. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bang.